Selamat datang Bapak dan Ibu yang saya hormati di ruangan kecil kita yang hangat dan penuh harapan ini. Pendahuluan saya tahu, rasanya tidak nyaman sekali bukan? Ketika pandangan yang dulunya jernih kini mulai diselimuti kabut tipis. Rasanya seperti ada tirai tipis yang menghalangi keindahan dunia, membuat aktivitas sehari-hari yang sederhana menjadi tantangan. Membaca buku favorit, menikmati wajah cucu, atau bahkan sekadar melangkah dengan mantap di jalanan, semua terasa berbeda. Ada rasa frustrasi yang menyelinap. Kadang diikuti kekhawatiran. Bagaimana nanti penglihatan saya ke depan? Jujur saja, saya memahami betul perasaan itu. Perasaan cemas campur aduk dengan sedikit keputusasaan, karena sioliala ini adalah bagian tak terhindarkan dari usia. Tapi izinkan saya mengatakan, Anda tidak sendiri. Jutaan Bapak dan Ibu di luar sana merasakan hal yang sama. Dan hari ini, saya ingin berbagi secercah harapan. Sebuah resep sederhana dari para ahli mata modern yang bisa jadi kunci untuk membantu mata Bapak atau Ibu kembali jernih. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengenal Bapak atau Ibu lebih dekat. Silakan tulis di komentar. Siapa nama Anda? Berapa usianya? Dan dari kota mana Anda menonton ini? Agar kita bisa saling menyapa dan mendoakan sesama teman seperjuangan di sini. Mari kita bangun komunitas yang saling menguatkan. Poin 1. Menguak tabir pandangan buram. Bukan hanya usia, tapi juga nutrisi yang terlupakan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, seringkali ketika pandangan mulai buram, bisikan pertama di hati kita adalah, ini wajar. Sudah tua. Atau mungkin saya terlalu lelah saja. Tanpa sadar, kita kadang menyerah pada asumsi itu. Padahal, seringkali ada cerita yang lebih dalam di balik layar mata kita. Pandangan buram memang terasa sangat mengganggu. Ingatkah Bapak atau Ibu betapa frustrasinya ketika mencoba membaca resep obat dan huruf-hurufnya seolah menari-nari, sulit sekali fokus, atau saat sedang asyik merajut, menjahit, atau membuat kerajinan tangan tiba-tiba harus berhenti karena mata terasa perih dan pandangan memburuk? Bahkan, sekadar ingin menikmati siaran televisi atau mengenali wajah tetangga dari kejauhan pun jadi butuh usaha ekstra. Rasanya seperti ada lapisan tipis, embun yang tak bisa dihapus, menghalangi dunia dari kita. Ini bukan hanya ketidaknyamanan fisik, tapi juga bisa menimbulkan rasa cemas, khawatir akan kemandirian di masa depan, dan bahkan sedikit kesepian karena sulit lagi terlibat sepenuhnya dalam aktivitas yang dulu dicintai. Yang mungkin Bapak atau Ibu belum sadari sepenuhnya adalah bahwa di balik asumsi usia atau kelelahan semata, ada faktor fundamental lain yang sering terlewatkan. Nutrisi, ya. Nutrisi memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam menjaga kekuatan dan kejernihan penglihatan kita. Bayangkan mata kita seperti sebuah mesin yang rumit dan sangat halus yang membutuhkan bahan bakar dan pelumas terbaik agar bisa bekerja optimal. Ketika bahan bakar berupa mikronutrien penting ini mulai berkurang, wajar jika kinerja mata kita pun ikut menurun. Dulu, mungkin kita hanya berpikir tentang kacamata atau obat tetes mata saat ada masalah penglihatan. Tapi tahukah Bapak atau Ibu, dokter mata modern saat ini semakin membuka mata libar-libar pada pendekatan yang lebih holistik. Artinya, mereka melihat kesehatan mata bukan hanya sebagai organ yang terpisah, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan disinilah peran diet, pola makan kita sehari-hari menjadi sorotan utama. Para ahli kini mengakui bahwa makanan yang kita konsumsi, terutama jenis buah-buahan tertentu, bisa menjadi pondasi yang kokoh untuk menjaga integritas struktural dan fungsional mata kita. Ini bukanlah mitos atau sekadar cerita lama, melainkan sebuah kebenaran ilmiah yang didukung oleh banyak penelitian. Mengenali hal ini membawa secercah harapan, bukan? Ini berarti kita tidak pasrah begitu saja pada kondisi mata yang memburuk. Ini adalah langkah proaktif yang bisa mengurangi ketergantungan pada solusi instan yang seringkali terasa kurang berkelanjutan atau bahkan menimbulkan efek samping. Jadi, mari kita lepaskan kekhawatiran itu sejenak dan buka hati
Untuk kemungkinan baru ini, ada harapan baru menanti mata bapak atau ibu. Poin 2. Menyingkap rahasia di balik kejernihan mata. Dari nutrisi hingga resep ajaib dokter mata, pasti ada di antara bapak atau ibu yang bertanya-tanya. Sebenarnya, apa sih yang membuat mata kita bisa melihat dengan jernih? Dan mengapa tiba-tiba kemampuan itu seolah hilang? Rasa penasaran ini sangat wajar. Apalagi jika bapak atau ibu sudah mencoba berbagai cara, mulai dari kacamata baru, vitamin yang mahal, hingga mungkin terapi-terapi ringan. Namun, hasilnya masih belum maksimal atau hanya sementara. Perasaan putus asa itu bisa terasa sangat berat. Rasanya seperti berjuang sendiri di tengah kabut yang tak kunjung sirna. Mari kita pahami sejenak. Dengan bahasa yang sederhana, bagaimana mata kita bekerja. Kejernihan penglihatan kita sangat bergantung pada beberapa bagian penting mata yang harus berfungsi dengan baik, seperti retina, lapisan pekat cahaya di bagian belakang mata, makula, bagian kecil di tengah retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan detail dan warna, serta lensa mata yang membantu kita fokus pada objek di berbagai jarak. Bayangkan bagian-bagian ini sebagai komponen-komponen utama pada kamera fotografi yang canggih. Jika salah satu komponennya bermasalah, hasilnya tidak akan optimal. Nah, agar semua komponen ini bekerja prima, mereka membutuhkan nutrisi khusus, persis seperti tanaman yang butuh air dan pupuk yang tepat untuk tumbuh subur. Nutrisi seperti antioksidan misalnya, antosianin yang memberi warna gelap pada buah-buahan, serta vitamin C dan E yang sering kita dengar. Lalu ada juga lutein dan zeaxanthin yang mungkin terdengar asing tapi sangat penting. Dan asam lemak omega-3 yang terkenal baik untuk otak dan jantung. Semua nutrisi ini berperan krusial dalam melindungi sel-sel mata kita dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, semacam polusi di dalam tubuh kita yang bisa merusak sel-sel sehat. Mereka juga mendukung fungsi saraf optik yang vital, semacam kabel yang menghubungkan mata ke otak, untuk memastikan informasi visual tersampaikan dengan baik. Ketika kadar nutrisi-nutrisi penting ini mulai menurun dalam tubuh kita, sel-sel mata menjadi lebih rentan. Inilah salah satu penyebab utama mengapa pandangan kita bisa mulai buram, mengapa mata terasa lebih cepat lelah, atau mengapa kita kesulitan melihat dalam cahaya redup. Penurunan nutrisi ini bisa jadi pemicu awal yang sering kita abaikan. Yang menarik dan mungkin sedikit mengejutkan bagi bapak atau ibu adalah bahwa resep dokter mata untuk penglihatan yang lebih baik tidak selalu diawali dengan obat-obatan kimia. Seringkali justru berawal dari resep nutrisi. Mereka menyadari bahwa pondasi kesehatan mata ada pada apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Buah tertentu yang akan kita bahas ini adalah gudang harta karun nutrisi esensial. Bayangkan, dalam satu buah kecil terkumpul senyawa-senyawa yang secara ilmiah terbukti mendukung kesehatan mata pada tingkat seluler. Antosianin, misalnya, membantu melancarkan peredaran darah ke mata. Lutein dan zeaxanthin bertindak seperti kacamata hitam internal yang menyaring cahaya biru berbahaya dari matahari atau layar gadget, melindungi makula kita dari kerusakan. Memahami mekanisme nutrisi ini akan memberdayakan bapak atau ibu. Ini bukan hanya tentang makan buahnya, tapi juga tentang memahami mengapa buah itu penting. Pemahaman ini akan membantu bapak atau ibu mengambil keputusan diet yang lebih cerdas secara keseluruhan, demi penglihatan yang lebih tajam, lebih jernih, dan yang paling penting, tahan lama hingga usia senja nanti. Mari kita berikan mata kita bahan bakar terbaik yang layak mereka dapatkan. Poin 3. Keajaiban dalam genggaman tangan. Mengapa hanya satu buah ini begitu istimewa? Mendengar janji cukup makan satu buah ini, mungkin ada di antara bapak atau ibu yang merasa skeptis. Benarkah hanya satu buah saja? Masalah mata saya ini kan sudah terasa kompleks. Bukan hal sepele. Keraguan itu sangat lumrah, saya mengerti. Apalagi jika bapak atau ibu sudah mencoba berbagai suplemen, atau mungkin sudah bolak-balik ke dokter tanpa menemukan solusi yang benar-benar memuaskan. Rasa lelah karena mencoba dan mencoba, tapi hasil tak kunjung datang. Bisa jadi membuat hati kita sedikit tertutup pada solusi yang terdengar terlalu sederhana. Namun,
izinkan saya menjelaskan dengan sepenuh hati mengapa satu buah ini memiliki potensi yang sangat signifikan dan bukan sekadar omong kosong belaka. Kita tidak sedang berbicara tentang sihir, melainkan tentang optimalisasi asupan nutrisi yang cerdas dan terarah. Buah yang saya maksud ini, dan sebagai contoh, kita bisa melihat buah beri gelap seperti blueberry, atau buah yang kaya lutein seperti alpukat, bukanlah buah biasa. Mereka adalah juara di kelasnya, mengandung konsentrasi tinggi senyawa bioaktif spesifik yang secara khusus menargetkan area-area penting pada mata kita. Mari kita ambil contoh buah beri gelap, seperti blueberry atau bilberry. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Mereka kaya akan antosianin. Bayangkan antosianin ini seperti supir yang sangat efisien, yang tugasnya adalah meningkatkan sirkulasi darah mikro ke retina. Retina kita butuh pasokan darah yang lancar agar nutrisi dan oksigen bisa sampai sempurna. Ketika sirkulasi ini lancar, retina bisa bekerja lebih baik, mengurangi kelelahan mata, bahkan yang disebabkan oleh paparan layar digital berlebihan yang sering kita alami. Jadi, bukan hanya sekadar antioksidan biasa, tapi memiliki peran yang sangat spesifik untuk mata. Kemudian, ada nutrisi lain yang sangat penting seperti lutein dan zeaxanthin. Jika bapak atau ibu mengonsumsi buah seperti alpukat atau bahkan sayuran hijau gelap, nutrisi ini akan ditemukan dalam jumlah melimpah. Lutein dan zeaxanthin ini sering disebut sebagai kacamata hitam internal alami bagi mata kita. Mereka berkumpul di area makula pusat penglihatan kita dan bertindak sebagai filter pelindung yang sangat kuat, menyaring cahaya biru berbahaya dari matahari dan layar elektronik yang bisa merusak sel-sel mata. Dengan perlindungan ini, risiko kerusakan makula yang merupakan penyebab utama kebutaan pada lansia bisa diminimalisir. Bayangkan betapa berharganya memiliki pelindung alami seperti ini di dalam mata kita. Lalu, mengapa waktu konsumsi sebelum tidur itu penting? Ini bukan sekadar kebetulan. Saat kita tidur, tubuh kita memasuki mode perbaikan dan regenerasi. Mata kita yang seharian bekerja keras juga mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Mengonsumsi nutrisi esensial ini sebelum tidur memungkinkan tubuh menyerap dan mendistribusikan senyawa-senyawa bioaktif tersebut secara optimal ke mata kita saat mereka sedang tidak bertugas dan siap untuk meregenerasi diri. Ini seperti mengisi ulang baterai dengan energi terbaik saat tidak digunakan, sehingga siap beroperasi maksimal di pagi hari. Jadi, resep dokter mata ini yang menyarankan mengonsumsi buah istimewa ini secara konsisten sebelum tidur bukanlah sihir yang instan. Ini adalah sebuah pendekatan yang sangat praktis, lezat, dan berbasis ilmiah untuk memastikan mata bapak atau ibu mendapatkan bahan bakar dan pelindung yang dibutuhkan untuk perbaikan dan perlindungan sepanjang malam. Dengan rutin mengintegrasikan kebiasaan sederhana ini ke dalam rutinitas malam bapak atau ibu, Anda secara proaktif mendukung kemampuan alami mata untuk memperbaiki diri. Ini membuka jalan menuju pagi hari dengan pandangan yang terasa lebih segar, lebih nyaman, dan perlahan tapi pasti lebih jernih. Percayalah, kebiasaan kecil yang konsisten seringkali membawa hasil besar yang tak terduga. Poin 4. Lebih dari sekadar buah, membangun fondasi penglihatan jernih yang menyeluruh setelah mendengar potensi luar biasa dari buah istimewa ini. Mungkin di benak bapak atau ibu muncul pertanyaan yang sangat bijak, apakah ini satu-satunya hal yang perlu saya lakukan? Cukup makan buah ini saja? Pertanyaan ini sangat wajar dan menunjukkan bahwa bapak atau ibu mencari solusi yang komprehensif, bukan hanya tambal sulam sesaat. Saya menghargai kebijaksanaan Anda. Dan jawaban saya jujur. Tidak, buah ini adalah bagian penting, tapi bukan satu-satunya. Seorang dokter mata sejati yang mementingkan kesehatan bapak atau ibu secara menyeluruh akan selalu menekankan bahwa kesehatan mata yang optimal adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor. Mata kita adalah bagian dari tubuh yang kompleks, dan apa yang terjadi di bagian tubuh lain juga memengaruhi kesehatan mata. Jadi, meskipun buah ini sangat bermanfaat dan bisa menjadi pahlawan kecil dalam diet harian kita, ia adalah suplemen nutrisi harian yang kuat
bukan pengganti untuk pondasi gaya hidup sehat secara keseluruhan. Apa saja pilar-pilar penting lain yang harus kita perhatikan? Istirahat mata yang cukup. Mata kita bekerja keras sepanjang hari. Beri mereka waktu istirahat. Setiap 20 menit menatap layar atau buku, alihkan pandangan ke objek jauh selama 20 detik. Aturan 20 kurang 20 kurang 20. Ini membantu otot mata rileks dan mengurangi ketegangan. Membatasi paparan layar berlebihan. Di era digital ini, mata kita sering terpapar cahaya biru dari ponsel, tablet, atau televisi dalam waktu lama. Batasi waktu layar. Gunakan filter cahaya biru jika memungkinkan, dan pastikan pencahayaan ruangan cukup terang saat menggunakannya. Hidrasi optimal. Jangan sepelekan minum air putih yang cukup. Mata kering adalah masalah umum pada lansia, dan hidrasi yang baik sangat membantu menjaga kelembaban mata dan mencegah iritasi. Pola makan seimbang. Selain buah istimewa ini, pastikan diet bapak atau ibu kaya akan sayuran hijau gelap, bayam, kale, protein tanpa lemak ikan, ayam, dan asam lemak sehat kekengkongan, biji-bijian, minyak zaitun. Semua ini menyediakan spektrum nutrisi yang luas untuk mendukung kesehatan mata dan tubuh secara keseluruhan. Resep dokter mata yang lengkap akan selalu mencakup anjuran untuk mengombinasikan konsumsi buah ini dengan praktik pencegahan lain. Ini berarti membangun kebiasaan baik secara menyeluruh, bukan hanya bergantung pada satu solusi. Misalnya, saat membaca atau bekerja dengan layar, jagalah jarak baca yang tepat dan gunakan pencahayaan yang memadai. Jangan memaksakan mata dalam kondisi redup, dan yang tak kalah penting, jangan pernah mengabaikan pemeriksaan mata rutin. Ini adalah kunci untuk mendeteksi masalah mata sejak dini, bahkan sebelum gejalanya terasa parah, dan mendapatkan penanganan yang tepat dari profesional. Dengan pendekatan multidimensi ini, mulai dari nutrisi yang tepat, kebiasaan sehari-hari yang sehat, hingga pemeriksaan rutin, bapak atau ibu tidak hanya mengatasi pandangan buram sesaat. Anda sedang membangun fondasi yang kokoh, benteng yang kuat untuk mempertahankan kejernihan penglihatan bapak atau ibu hingga usia senja nanti. Bayangkan betapa bahagianya bisa terus merasakan keindahan detail dunia, menikmati setiap momen bersama keluarga dengan mata yang sehat, kuat, dan penuh kehidupan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup bapak atau ibu. Poin 5. Menjelajahi perjalanan menuju mata jernih, kesabaran, dan kapan harus berkonsultasi setelah bapak atau ibu memulai kebiasaan baru yang baik ini. Wajar sekali jika ada harapan besar untuk segera melihat perubahan. Pasti ada pertanyaan di benak. Kapan ya saya bisa merasakan mata saya kembali jernih seperti dulu? Perasaan ingin segera merasakan hasil ini sangat manusiawi. Kita semua menginginkan perbaikan yang cepat, apalagi jika sudah lama bergumul dengan pandangan buram. Namun, seperti perubahan nutrisi lainnya dalam tubuh, efeknya tidak selalu instan. Bapak dan Ibu, tubuh kita ini adalah sebuah mahakarya yang butuh waktu. Ia membutuhkan waktu untuk menyerap nutrisi dari buah yang bapak atau ibu konsumsi, memprosesnya, mendistribusikannya ke sel-sel mata yang membutuhkan, dan kemudian membiarkan sel-sel tersebut meregenerasi diri. Proses ini tidak seperti membalik telapak tangan. Secara umum, peningkatan minor pada kenyamanan mata, seperti mata tidak terlalu cepat lelah, atau terasa lebih segar, bisa mulai dirasakan dalam beberapa minggu pertama konsumsi rutin. Namun, untuk melihat perbaikan yang signifikan pada kejernihan penglihatan itu sendiri, mungkin membutuhkan beberapa bulan konsistensi. Jangka waktu ini tentu bisa berbeda-beda untuk setiap individu, tergantung pada tingkat keparahan kondisi awal, usia, dan bagaimana respons unik tubuh bapak atau ibu terhadap nutrisi tersebut. Anggap saja ini seperti menanam pohon. Kita harus sabar merawatnya sampai ia berbuah. Satu hal yang sangat penting untuk diingat Bapak dan Ibu, buah ini bersifat mendukung, bukan kuratif untuk semua penyebab pandangan buram. Artinya, buah ini memberikan nutrisi penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mata secara umum, tetapi tidak bisa serta-merta menyembuhkan kondisi medis yang lebih serius, seperti katarak yang sudah parah, glaukoma,
retinopati diabetik, atau degenerasi makula stadium lanjut yang membutuhkan intervensi medis khusus. Inilah mengapa resep dokter mata yang saya sampaikan ini selalu dilengkapi dengan anjuran penting. Pantau respons tubuh Anda dengan cermat. Perhatikan setiap perubahan, sekecil apapun itu. Dan yang paling krusial, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi kembali dengan dokter mata profesional jika pandangan buram Bapak atau Ibu tidak membaik setelah beberapa waktu. Atau yang lebih penting lagi, jika malah memburuk, apalagi jika disertai gejala lain, seperti nyeri pada mata, mata merah yang tidak kunjung hilang, munculnya kilatan cahaya secara tiba-tiba, atau melihat bintik-bintik hitam yang melayang-layang. Tanda-tanda ini adalah sinyal penting bahwa mungkin ada masalah mendasar yang memerlukan diagnosis dan intervensi medis profesional secepatnya, yang tidak bisa hanya diatasi dengan dukungan nutrisi semata. Ini bukan berarti kebiasaan makan buah itu sia-sia, melainkan ada masalah lain yang butuh penanganan berbeda. Dengan kesabaran dalam menerapkan kebiasaan baik dan kebijaksanaan untuk mencari bantuan profesional saat dibutuhkan, Bapak atau Ibu tidak hanya berinvestasi pada potensi kejernihan mata, lebih dari itu, Anda memastikan bahwa kesehatan mata Anda terpantau secara menyeluruh dan komprehensif. Ini akan memberikan ketenangan pikiran yang berharga, menghilangkan kecemasan, dan memupuk keyakinan akan penglihatan yang prima di masa depan. Kita berhak mendapatkan penglihatan terbaik di usia senja untuk terus menikmati setiap warna dan detail kehidupan. Penutup Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah berjalan bersama melalui perjalanan pemahaman tentang bagaimana nutrisi sederhana, khususnya satu buah istimewa ini, dapat menjadi bagian penting dalam upaya kita meraih kembali pandangan yang lebih jernih. Ingatlah, ini bukan sekadar tentang buah, tetapi tentang memberdayakan diri dengan pengetahuan, mengadopsi kebiasaan baik, dan yang terpenting, mendengarkan tubuh kita sendiri. Saya berharap artikel ini bisa menjadi pelukan hangat, sebuah sumber ketenangan dan harapan di tengah kekhawatiran tentang penglihatan. Bapak atau Ibu, jangan pernah merasa sendiri dalam perjuangan ini. Setiap langkah kecil yang Bapak atau Ibu ambil untuk kesehatan mata adalah investasi berharga untuk kualitas hidup yang lebih baik. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan hati. Semoga mata Bapak atau Ibu kembali jernih, bisa melihat keindahan dunia dengan lebih jelas, dan menikmati setiap momen berharga bersama orang-orang tercinta. Doa tulus saya selalu menyertai Bapak atau Ibu. Mari kita jaga mata anugerah ini dengan sebaik-baiknya.